warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Tambahkan syukur kita lagi supaya Allah tambah lagi. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah, kata Allah. Semakin kita syukur semakin Allah tambah itu nikmat. Maka kalau kita semakin bersyukur dengan nikmat-nikmatnya Allah tambah. Dan ini kita dudukan nikmat untuk duduk lagi di majelis ini. Semoga Allah tambah lagi nikmat itu. Bismillah, ini sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, kitab Bulughul Maram ini disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu muhaddits atau ulama ahli hadis yang bermadhab Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i dan juga beliau menyusun kitab tentang fikih. Jadi di samping ahli hadis, beliau juga ahli dalam fikih. Bulughul Maram ini. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, bab yang pertama yang kita mau pelajari, bab Thaharah. Thaharah itu bersuci. Baik bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Bersuci itu termasuk di dalamnya berwudu. Berwudu, kemudian mandi. Mandi wajib. Kalau orang bilang mandi wajib. Itu diantaranya Thaharah. Dan membersihkan najis juga termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Babul miyah. Bab yang pertama kita pelajari mengenai air. Bab tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengenai air laut. Beliau bersabda apa? Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut ini adalah suci airnya dan halal semua hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Jadi ini hadis panjangnya. Ada dua orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini sedang melintasi laut, naik perahu. Kemudian kami membawa air untuk minum. Ketika kami mau sholat, ini air yang kita mau pakai ini akan habis kalau dipakai air wudhu. Maka kalau tidak kita pakai air, kita tidak wudhu. Tapi kalau kita mau pakai air minum kami habis. Begitu kurang lebihnya. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami berwudhu pakai air laut? Maka Rasulullah jawabnya, air laut itu suci airnya dan apa-apa yang hidup di dalamnya halal. Jadi air laut itu boleh wudu pakai air laut, termasuk air yang suci. Jadi nanti klasifikasinya air itu ada yang pertama suci dan mensucikan. Yang kedua ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama tadi apa? Air yang suci yang bisa mensucikan atau bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai wudu, mandi dan lain sebagainya. Yang kedua, ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai wudu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, air yang mutanajis. Air yang terkena najis. Ini yang kalau kena baju, kena celana semua jadi ikut najis. Dan harus dibersihkan. Bisa dipahami Bapak-bapak ya? Nah. Jadi air laut itu termasuk air yang suci, boleh dipakai berwudu. Boleh dipakai mandi juga. Jadi umpama hadas besar di tengah laut, bisa berenang itu loncat langsung turun, niat mandi wajib lillahi ta'ala, turun, bangun-bangun, sudah suci. Kemudian tercelup semua. Begitu juga wudu. Tidak sudah habis air, masih ada sisa, tapi air untuk minum saja, maka yang dipakai air laut. Dan itu suci. Sah wudunya. Lah kemudian di sini wal hillu mayyitatuhu. Halal semua hewan-hewan yang ada di dalamnya. Hanya saja di sini memang ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab kita Syafi'i, semua pokoknya yang di laut halal.
Ternyata kalau kemarin saya baca itu di Fathul Arab, bahkan ular yang ada di laut itu, ular laut halal. Selama itu hewan yang ada di laut tidak hidup di dua alam. Itu intinya. Maka itu semuanya dihitung sayyidul bar, sayyidul bahar kalau dalam Al-Quran. Buruan laut atau hewan-hewan ada di laut. Bisa dipahami. Jadi semua yang ada di laut. Nah, hanya saja memang ada ulama berpendapat yang ada di laut itu yang ikan saja, sama hewan-hewan yang ada di laut yang mirip dengan yang ada di darat. Jadi kalau ada sapi laut, ada kambing laut, nah itu yang halal. Kalau anjing laut, sebagian ulama mengatakan haram. Singa laut haram karena di darat juga haram. Tetapi mayoritasnya ulama mazhab Syafi'i mengatakan pokoknya semua halal. Ular-ularnya, bahkan ular-ularnya juga ikut halal. Jadi ya semua yang ada di laut. Dan makanya kalau mazhab sebagaimana kemarin disampaikan, kalau dalam mazhab Hanafi itu kepiting, cumi-cumi itu sudah tidak boleh. Hanya yang berbentuk ikan. Imam Syirazi kalau mazhab Syafi'i mengatakan itu tadi. Tidak semua halal. Kalau yang halal di darat, berarti halal yang di laut juga bisa halal tuh, anjing laut, singa laut. Tapi keumumannya itu ayat itu mengatakan buruan-buruan yang ada di Saydul Bahar, ayat Al-Quran itu, buruan-buruan yang ada di laut halal untuk kalian. Maka Imam Syafi'i mengatakan semuanya, mau singanya, mau apanya, mau dan lain-lain sebagainya, selama tidak hidup di dua alam. Ini kuncinya. Jadi kalau dia meskipun di laut tapi hidup di dua alam, ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Itu biawak. Kalau biawak tidak boleh. Buaya juga termasuk yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kemudian apa lagi? Kodok jelas. Kodok jelas haram. Apa lagi? Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang binatang-binatang sebelum melangkah ke hadis selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, intinya semua yang di laut itu namanya saja. Anjing laut, singa laut, intinya semuanya hewan laut. Kuda laut mungkin ya. Ubur-ubur. Dan yang tidak berbahaya ya, karena ikan buntal itu kan beracun itu. Itu tidak boleh. Yang beracun juga tetap tidak boleh. Pokoknya yang membahayakan juga tidak boleh. Selama itu masih ikan dan tidak berbahaya, tidak masalah. Wallahu a'lam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'." Belum. Bukan yang ini. Maaf. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu, dasarnya air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia najis. Ini hadisnya terlalu ringkas sebenarnya. Hadisnya terlalu ringkas karena memang yang dicari di sini kan yang digali hukumnya. Makanya air itu asalnya memang najis, asalnya suci, tidak ada pun yang bisa menajiskan. Maka dari sini para ulama itu berbeda pendapat mengenai air ini. Cuman ini kita sedikit bahas dulu hadisnya. Waktu itu Rasulullah SAW itu wudhu di namanya sumur Butoah. Sekarang sumurnya sudah tidak ada. Itu dekat Masjid Nabawi ada namanya sumur Butoah. Di situ sebagian riwayat mengatakan itu tempat pembuangan sampah. Jadi kain-kain yang biasa dipakai untuk melap darah haid dan darah-darah itu semua segala macam ada di situ, dibuang di situ. Dan di situ juga ada bangkai anjing waktu itu. Ada bangkai anjing waktu itu. Hanya saja di sini salah seorang Syed Muhammad Maliki, beliau menjelaskan sebenarnya itu bukan tempat pembuangan sampah. Itu kain-kain yang bekas dipakai untuk lap darah dan sebagainya, dan semua perkara-perkara yang bau, itu sebenarnya dibuang di belakang-belakang rumah. Hanya saja waktu itu banjir. Akhirnya mengalir ke sumur itu, karena sumur itu daratan rendah. Akhirnya mengalir, akhirnya tertampung di situ. Di situ ada bangkai anjing juga.
Ternyata Rasulullah wudhu di situ. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau wudhu di situ? Kenapa memangnya? Di situ banyak sekali terdapat sampah-sampah bekas darah haid dan juga ada bangkai anjing di situ. Rasulullah menjawab ini, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Airnya itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang menajiskan dia. Air tadi itu. Nah, Imam Syafi'i meneliti ini sumur, ternyata sumurnya besar, Pak. Sumurnya besar. Airnya volumenya banyak. Bahkan Imam Hakim yang jauh setelah Imam Syafi'i pernah meneliti ke sana lagi, beliau juga mengatakan, ya memang sumurnya besar. Nah, oleh karena itu di hadis selanjutnya, qala Rasulullah SAW, innal ma'a la yunajjisu syai'. Air itu suci dan tidak satu pun yang bisa membuat dia menjadi najis, illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Kecuali airnya tadi itu berubah. Salah satu apakah rasanya, ataukah warnanya, ataukah baunya. Kalau salah satunya sudah berubah, berarti artinya jadi najis semua. Artinya najis semua. Tapi Imam Syafi'i tadi melihat itu volumenya banyak air itu. Sehingga beliau berpendapat, jadi ketika Rasulullah wudhu di situ, air itu tidak berubah. Warnanya, rasanya, baunya tidak berubah. Karena di sini hadisnya tadi mengatakan selama tidak berubah rasa dan warna dan baunya. Maka ketika Imam Syafi'i mengatakan itu warnanya, rasanya, baunya tidak berubah, makanya Rasulullah wudhu di situ boleh. Itu. Dan kemudian di hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'ul qullatain, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kalau air itu jumlahnya 2 kulah, lebih 2 kulah atau lebih, itu kalau kemasukan najis kurang lebihnya, maka tidak masalah selama tidak berubah rasa, warna dan baunya. Jadi 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu 216 liter. 216 liter. Nah, 216 liter itu kalau dikolamkan itu 60 cm panjangnya kali 60 cm lebarnya kali 60 cm dalamnya. 60 kali 60 kali 60. Makanya kalau bikin kolam, Pak, lebih besar saja. Jadi kalau anak-anak ada yang mandi di situ, enggak masalah. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, minimal air yang kalau kemasukan najis itu tidak masalah, 2 kulah. Kurang dari 2 kulah, menurut mazhab Syafi'i, kalau dia kemasukan najis walaupun sedikit, meskipun tidak berubah rasa, warna dan baunya, kalau sedikit, kurang dari 2 kulah, maka itu jadi najis semua. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kena baju jadi ikut najis juga. Ini agak ketat kalau mazhab Syafi'i masalah airnya. Meskipun dalam mazhab Hanafi kalau sedikit, kalau cuma setetes yang masuk, tidak berubah rasa, warna dan baunya, tidak masalah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Harus banyak. Kalau kurang dari itu maka hati-hati dipakai. Wallahu a'lam. Jadi air itu tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama air suci dan mensucikan. Itu biasanya dinamakan dalam yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu air yang masih murni air. Itu ada 7. Yang pertama tadi itu air laut, air sungai, air hujan, air sumur, air yang bersumber dari mata-mata air, kemudian air es, sama air salju. Jadi kalau salju kita panaskan biar cair, itu bisa. Atau air es. Atau termasuk embun. Embun kalau kita kumpulkan bisa dipakai untuk air wudhu. Itu mutlak. Ada yang kedua air yang suci tidak mensucikan. Yang pertama itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci.
habis dipakai wudhu, kalau ditampung lagi tuh air, kita pakai wudhu semua segala macam, masuk lagi tuh air di situ, kita tampung, maka itu airnya hukumnya suci. Tapi sudah tidak bisa dipakai untuk wudhu lagi. Sudah tidak bisa dipakai untuk mandi lagi. Tapi kalau kena apa-apa masih tetap suci. Dan air yang kedua, air yang apa? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama musta'mal, yang kedua mutaghayyar. Air yang sudah berubah. Air yang sudah berubah dari sifat-sifatnya karena sudah tercampur dengan barang suci yang lainnya. Kopi, teh, sirup, dan yang lain-lain sebagainya. Itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Dan juga termasuk air yang suci yang tidak mensucikan, air-air yang berasal dari buah-buahan. Kelapa, tidak bisa dipakai wudhu. Tebu, kan kalau diperas keluar airnya, tidak bisa dipakai wudhu. Itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan terakhir adalah air yang mutanajis. Air mutanajis itu apa? Air yang najis. Air yang najis, air yang kurang dari 2 kula dan kemasukan najis. Nah itu jadi najis semua itu. Wallahu alam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak? Itu kesimpulannya. Ini hadisnya banyak. Kalau kita baca satu-satu ya. Tapi dari kesimpulannya itu tuh. Mari silakan Pak yang mau bertanya. Jelas Pak Di? Iya.